Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sambas berkemajuan, tetap semangat. Hamdan wa syukron illa solatan, wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati, Dewan Juri yang adil dan bijaksana, panitia lomba pidato yang kami hormati, serta pemuda-pemudi berkarakter Pancasila yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita mendapat kesehatan hingga saat ini dalam acara yang penuh makna. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan sempurna bagi seluruh umat manusia dalam membentuk karakter dan akhlak yang mulia. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Dani, utusan dari SMA Negeri 1 Palu, akan menyampaikan pidato bertemakan membangun karakter pelajar yang beriman dan berakhlak mulia di tengah arus globalisasi. Tema ini sangat penting untuk dibicarakan, sebab kita hidup di era yang serba cepat, penuh persaingan, dan dipenuhi beragam pengaruh yang dapat mempengaruhi karakter pelajar. Tema ini bukan sekedar tema sebuah lomba, melainkan panggilan zaman yang berubah begitu cepat, bahkan lebih cepat dari kemampuan sebagian manusia untuk beradaptasi. Zaman ketika kecanggihan teknologi hadir bukan hanya untuk menawarkan kemudahan, namun juga tantangan yang dapat menguncang nilai moral, budaya, dan spiritual generasi muda. Hadirin yang berbangsa Indonesia, kita hidup pada zaman yang luar biasa, zaman ketika informasi berpacu lebih cepat daripada langkah kita, ketika teknologi melampaui imajinasi kita, dan ketika pengaruh luar dapat masuk ke ruang pribadi kita hanya dalam hitungan detik. Inilah arus globalisasi, arus besar yang membawa peluang besar. Globalisasi memberikan banyak kemudahan, mulai dari akses informasi tanpa batas, kecanggihan teknologi, hingga peluang belajar yang semakin luas, namun sekaligus kita memiliki tantangan yang tidak kecil. Dalam derasnya arus ini, pelajar Indonesia menghadapi ujian karakter semakin kompleks. Kita berhadapan dengan budaya instan, pergeseran nilai moral, serta dunia digital yang menawarkan segala hal, dari yang baik hingga yang dapat merusak jati diri. Di tengah derasnya gelombang tersebut, pertanyaannya sederhana, tetapi sangat penting. Dengan apa kita harus bertahan? Jawabannya adalah iman dan akhlak yang mulia. Dua hal inilah yang menjadi jangkar yang membuat pelajar tidak mudah hanyut. Kompas yang menjaga arah langkah, serta cahaya lilin yang menurun di tengah gelapnya pengaruh negatif. Pelajar yang beriman bukan hanya rajin beribadah, tetapi menjadikan ajaran agama sebagai pedoman hidup, sebagaimana tercantum di dalam ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila, yang dalam sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana bangsa kita akan lebih terarah dan tidak terombang-ambing. Kita sebagai pelajar harus sadar bahwa teknologi boleh canggih, dunia boleh berubah, namun nilai ketuhanan adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar. Hadirin yang berbahagia, upaya membangun karakter tidak boleh berhenti pada teori. Ia harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Membangun karakter tidak selalu dimulai dalam hal yang besar. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang konsisten, berkata jujur meski tak diawasi, menghormati guru tanpa diminta, serta meminta menggunakan media sosial untuk menyebar kebaikan, bukan kegaduhan. Dari situlah iman bekerja secara nyata, bukan sekedar diucap, tetapi dihidupkan. Belajar berakhlak mulia bukan berarti tertinggal zaman. Justru sebaiknya ia mampu berdiri tegak di tengah modernitas tanpa kehilangan jati diri. Hadirin sekalian, arus globalisasi tidak bisa kita hentikan, tetapi kita bisa memilih menjadi penonton yang terbawa arus atau menjadi pelajar berkarakter yang mampu mengendalikan arah. Mari kita menjadi generasi yang bukan hanya cerdas, tapi bijaksana, bukan hanya modern, tetapi
beriman, bukan hanya maju, tetapi berakhlak. Ayo bersama menjadi pelajar modern, beragama yang hebat, menjadi kontribusi yang nyata untuk Sambas berkah berkemajuan. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyanyikan salah satu kutipan lirik lagu dari daerah Sambas, yaitu Kapal Belon. Jagelah anak bini, munda dijage dimakan zaman. Jagelah anak bini, munda jage makan zaman. Kutipan lirik dari lagu Sambas tersebut bukan hanya sebuah lagu daerah, tetapi dari kutipan inilah memiliki makna yang menyimpan pesan, salah satunya bagi kaum pemuda untuk terus membatasi dirinya agar tidak terhanyut ke dalam arusnya kenegatifan zaman. Sebelum mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengeluarkan sebuah pantun. Pergi ke keraton di pagi hari, burung berkicau di batang cemara. Pemuda Sambas pewaris negeri, pegang alak hidup bermakna. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata saya menyinggung perasaan hadirin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.